Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hampir di setiap desah nafas kita menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana adab yang baik, bagaimana akhlak yang baik, akhlakul mahmudah dalam berhubungan, dalam bergaul dengan sesama manusia. Dalam satu hadis katakan, akmalul iman, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, ada yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hablum minan nas. Yang kita bahas pada hari ini adalah hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Seperti apa hubungan dengan sesama manusia yang dianjurkan atau yang diajarkan dalam ajaran Islam? Tadi Bu Guru sudah bacakan hadisnya, bahwa sebaik atau sempurna orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik akhlak terhadap manusia. Tidak sempurna hablum minallah kita, hubungan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kalau tidak disertai dengan hubungan yang baik kepada sesama manusia. Betapa banyak nanti di akhirat orang yang sholatnya rajin, 5 waktu tidak pernah terlewatkan, ditambah dengan sholat tahajud, sholat duha, kemudian ditambah lagi dengan puasa wajib, dan ditambah dengan puasa sunnah, amalan sunnah, namun dia tidak dapat menikmati indahnya surga. Kenapa? Karena ternyata dia tidak berlaku baik kepada sesama manusia, kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada temannya, ya, menyebabkan dia tidak bisa menikmati indahnya surga. Padahal perhubungannya kepada Allah sangat sungguh baik. Artinya berarti di samping kita hablum minallah, harus juga dengan hablum minan nas. Islam mengajarkan kita, umat manusia, umat Islam, untuk menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Berapa kali sudah pernah kita pelajari tentang adab bergaul. Adab bergaul dengan teman, adab bergaul dengan tetangga, adab bergaul dengan saudara, ya, tetangga dekat, tetangga jauh, ya. Seperti yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi wal jaril zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu muhtalan fakhur. An-Nisa ayat 36. Di situ Allah menyampaikan urut-urutan kita harus berlaku baik, ihsan. Mahwal ihsan. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sungguh Allah Maha melihatmu. Pada siapa saja kita ihsan. Wa'budullah, hablum minallah, sembah Allah, jangan kamu sekutukan dengan siapapun juga. Dia yang maha tinggi, maha besar, maha mencipta, yang mengatur alam semesta ini.
tanpa bantuan siapapun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang berdiri sendiri tidak butuh bantuan. Jadi yang pertama adalah hablum minallah, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Yang kedua adalah menjaga hablum minannas. Kepada siapa saja kita harus berlaku ihsan, kepada sesama manusia. Yang pertama adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Tanpa mereka kita tidak akan menikmati indahnya alam di dunia ini. Tidak dapat menikmati nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, karena perantaran ibu dan bapak kita lah kita ada di dunia ini. Maka berlakulah baik. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan atau kata-kata kasar. Pergaulilah mereka dengan baik dan ucapkanlah doa kepada mereka. Ya Allah, ampuni dosa ibuku, sayangilah mereka dan kasihilah mereka sebagian mereka mengasihi aku di waktu kecilku. Tadi anjurkan, lihat surat Al-Isra. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus berlaku baik kepada karib kerabat, ya, kepada karib kerabat, pada keluarga kita, pada saudara kita. Bagaimana cara berlaku baik? Jaga nama baik keluarga kita, pergaul dengan baik, jangan timbulkan permusuhan, berusaha besar turahmi dengan kakak, dengan adik, dengan saudara dekat, karib kerabat. Selanjutnya siapa lagi? Anak-anak yatim. Pergaulilah anak yatim dengan baik, santuni mereka. Orang-orang miskin, orang yang tidak memiliki, orang yang tidak mampu, pergauli dengan baik. Jika kita kelebihan harta, jika kita kelebihan dari sesuatu, bagikanlah, bantulah kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian siapa lagi? Tetangga dekat. Tetangga ada dua, tetangga dekat, tetangga jauh. Apa kata jumhur? Yang dimaksud tetangga itu adalah 40 rumah dari depan kita, 40 rumah ada di belakang kita, 40 rumah samping kiri kita, 40 rumah di samping kanan kita. Itu yang disebut dengan tetangga. Tetangga utamakan tetangga dekat, baru tetangga yang jauh. Kemudian dalam hadis dikatakan, "Man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim jarah." Jika kamu beriman pada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetanggamu. Artinya kita harus memuliakan tetangga kita, berlaku baik. Tampakkan wajah yang menyenangkan. Tampakkan yang berseri-seri ketika bertemu dengan tetangga. Buatlah dengan hal yang baik dengan tetangga. Pergauli mereka dengan baik. Jangan menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan. Kemudian dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat, kita harus menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam berteman. Menimbulkan rasa daripada suuzon. Ya. Dan selanjutnya adalah Ibnu Sabir dan hamba sahaya. Itu adalah urut-urutan ihsan, berlaku baik kepada sesama. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis lain dikatakan yang artinya adalah sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada teman-temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Jadi mari kita ciptakan kebajikan, marilah kita ciptakan hubungan kepada Allah, hablum minallah dengan baik, dengan melaksanakan sebaik-baiknya dengan ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mari kita jaga hubungan kita dengan menciptakan
kelakuan baik, perlakuan baik, hubungan yang baik, menjaga perasaan, menjaga silaturahmi, menimbulkan keamanan dan kenyamanan dalam berteman, dalam bertetangga, dan dalam berkeluarga. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ada mendapat keridhoannya, dan segala yang baik itu datangnya dari Allah, dan segala kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.